Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin. Sekarang ke bagian 2 untuk subtema 2 tema 4. Perhatikan baik-baik, nanti di setiap slide nanti akan ada ya jawaban daripada kuis yang akan Bapak berikan hari ini ya. Semoga kalian bisa menyimak informasi dengan sebaik-baiknya. Di era globalisasi, di mana semua orang saling terhubung tanpa batas wilayah dan waktu, kebutuhan akan listrik menjadi wajib. Energi listrik menjadi kebutuhan utama di era globalisasi, supaya semua orang di dunia ini saling terhubung tanpa batas wilayah. Jadi misalkan kita ada di Indonesia dengan teman kita yang ada di Malaysia, itu kita bisa berkomunikasi dengan mudahnya. Itulah disebut dengan era globalisasi. Nah, listrik sangat dibutuhkan untuk menyalakan handphone, komputer, lampu, jaringan internet, dan lain-lain. Handphone adalah salah satu produk globalisasi, dan juga komputer ya. Itu sangat diperlukan. Gunanya untuk apa? Bisa untuk berkomunikasi, bisa untuk berbisnis ya, bisa untuk hiburan dan lain sebagainya. Intinya adalah manusia saling terhubung satu dengan yang lainnya. Lalu energi listrik itu pasti ada sumbernya. Sumber ya, listrik di rumah kita berasal dari sebuah pembangkit listrik. Jadi listrik yang mengalir ya di rumah itu asalnya ada pembangkitnya atau ada sumbernya, sumber yang menghasilkan listrik. Bisa ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, jadi sumbernya itu air, kekuatan air. Ada juga PLTU, listrik dihasilkan melalui tenaga uap. Ada juga PLTG, pembangkit listrik tenaga gas, jadi gas bumi di situ. Kemudian ada juga pembangkit listrik tenaga angin, jadi angin yang kencang itu dimanfaatkan untuk membangkitkan atau menghasilkan energi listrik. Nah, ini sumber-sumber energi listrik ini banyak macamnya. Di setiap negara memiliki keutamaannya masing-masing ya. Misalnya Indonesia kaya akan air, maka Indonesia menggunakan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA ya, yang paling banyak. Nah, sekarang yang namanya listrik itu mahal. Mahal dari mana? Karena untuk dapat menghasilkan listrik diperlukan biaya yang mahal. Akan tetapi, ketersediaan sumber daya alam atau disebut dengan SDA semakin berkurang. Yaitu tadi, untuk menghasilkan listrik kita memerlukan sumber energi air, gas, uap, dan lain-lain. Nah, kebutuhan akan air itu semakin berkurang ya, karena sumber daya air misalnya di musim kemarau itu sedikit. Nah, gas bumi juga semakin hari semakin menipis, uap dan lain-lain. Nah, itu kelemahan daripada ketersediaan sumber daya alam di dunia, semakin hari semakin berkurang. Oleh karena itu biaya listrik menjadi mahal. Jika habis, maka kita tidak dapat menikmati aliran listrik di rumah. Jadi jika kita misalnya ada mati listrik ya, mati lampu, itu berarti ada misalnya kekurangan energi listrik. Makanya kita mati listriknya bergiliran ya. Tidak mungkin semuanya mati listrik, pasti bergiliran. Nah, oleh karena itu stop pemborosan energi. Jadi energi listrik yang kita peroleh setiap hari tidak hanya energi listrik, termasuk misalnya energi bahan bakar ya, BBM misalnya bensin. Nah, itu kita harus menghentikan pemborosan energi tersebut. Lalu bagaimana? Apa saja penyebab pemborosan energi? Pemborosan energi itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor teknis. Faktor teknis itu
biasanya tentang peralatannya, misalnya peralatan yang mengantarkan listriknya itu mulai dari gardu, kabelnya, kemudian juga menaranya ya, pembangkit listriknya mungkin rusak atau apa. Nah itu pemborosannya hanyalah 20% saja. Tetapi ada faktor kedua, yaitu faktor manusia. Yang menyebabkan energi boros itu adalah manusianya sendiri, yaitu perilaku manusia yang suka membuang-buang energi, yaitu ternyata tingkat pemborosannya 80%. Nanti kita akan bahas apa saja ulah manusia yang menyebabkan energi menjadi boros, ya, menjadi cepat habis. Indonesia termasuk negara yang paling tinggi dalam hal pemborosan energi di Asia Tenggara. Masih ingat negara-negara Asia Tenggara disebut dengan negara ASEAN. Indonesia termasuk negara yang paling tinggi. Ya, kita mendapatkan prestasi yang tidak baik, ya, prestasi tapi tidak baik, karena kita itu paling tinggi dalam hal pemborosan energi. Lalu apa saja perilaku pemborosan energi itu? Nah, ini yang sering kita lakukan tanpa sadar dan juga kita lakukan dengan sadar, ya, mungkin karena kita malas. Yang pertama, tidak mematikan lampu di siang hari. Ya, lampu itu gunanya adalah menerangi jalan, menerangi ruangan. Tetapi ketika siang hari mungkin kita lupa atau malas mematikan lampu sehingga lampu itu menyala. Nah, lampu yang menyala itu pasti akan menguras energi listrik yang ada di rumah. Kemudian kita sering tidur padahal ya televisi menyala, handphone masih menyala, termasuk komputer masih menyala. Itu adalah pemborosan energi. Buat apa TV menyala tapi kalau tidak ada yang menonton? Berikutnya, membiarkan charger tetap menancap pada stop kontak. Nah, ini ya, charger HP itu yang menancap di stop kontak itu masih menguras energi listrik itu, walaupun tidak dimasukkan ke HP atau ke handphone, ya. Kemudian menyalakan kipas angin terus menerus, tidak ada orangnya, dinyalakan tanpa tujuan yang jelas. Berikutnya, sering menggunakan motor atau mobil, ya, kendaraan untuk keperluan yang tidak penting. Misalnya jika jaraknya dekat maka kita gunakan sepeda saja, atau jika jaraknya dekat kita tinggal pergi jalan kaki. Tapi jika kita penting sekali, misalnya kemudian juga jaraknya jauh, ya kita boleh menggunakan motor atau mobil. Yang jelas ada keperluan yang penting, jangan sampai yang tidak penting. Kemudian ada juga bermain game sepanjang hari, ya, karena ini kalau bermain game berarti kan komputer atau handphonenya itu membutuhkan energi listrik terus menerus, padahal ada kegiatan yang lebih bermanfaat dari bermain game sepanjang hari. Ini hanya sekedar contoh berikutnya akan dijelaskan di pelajaran berikutnya. Kemudian praktik sikap hemat energi, artinya jika kalian melakukan perilaku hemat energi, itu adalah wujud dari cinta tanah air. Jadi cinta tanah air itu tidak susah-susah, ya. Bagaimana sih kita itu harus mencintai tanah air Indonesia? Ya cukup dengan salah satunya menghemat energi. Kemudian kalau kita boros, ya, melakukan pemborosan energi, dampaknya apa? Dampaknya itu adalah meningkatnya suhu global. Ya, kalian paham tidak suhu global? Suhu global yang dinamakan suhu global itu artinya suhu di seluruh dunia. Dimulai dari negara Indonesia, Malaysia, Singapura, ya, Afrika, Eropa, di sana negara-negara yang ada di seluruh dunia itu semuanya meningkat suhunya. Yang tadinya biasa saja tiba-tiba merasa gerah, setiap hari kita merasa gerah, panas, itu adalah efek dari pemborosan energi. Sekarang ada istilah pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Atmosfer itu apa? Atmosfer itu lapisan udara
yang ada di sekitar bumi. Kemudian juga laut dan daratan bumi, artinya seluruh wilayah di bumi termasuk udaranya, termasuk lautnya dan tanahnya atau daratannya itu meningkat suhunya. Itu disebut dengan pemanasan global. Jadi bukan hanya Indonesia, tetapi negara-negara lain. Nah, akibat dari pemanasan global adalah kita merasa hawa panas selalu meningkat setiap hari. Hal ini dialami oleh semua orang di dunia. Nah, kemudian apa saja dampak dari meningkatnya suhu global? Jika terjadi pemanasan global, apa yang akan terjadi? Nah, ini yang pertama yang harus kalian pahami. Pertama, naiknya permukaan air laut. Disebabkan apa? Es yang ada di kutub utara dan selatan mencair gara-gara suhunya itu naik. Jadi ibaratnya es itu pasti kalau terkena panas itu kan akan meleleh atau mencair ya. Nah, itu es yang ada di kutub akan mencair. Jika mencair maka volume air akan bertambah, air laut itu akan bertambah airnya, maka nanti akan naik pasti. Yang kedua, jika terjadi pemanasan global akan meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim. Artinya cuaca ekstrim itu apa? Cuaca ekstrim itu cuaca yang sangat-sangat buruk, misalnya hujan disertai angin topan yang sering terjadi di Amerika itu ya. Nah, itu memang pasti selalu ada, tetapi jika terjadi pemanasan global yang mungkin kalau misal setahun itu biasanya 5 kali terjadi, jika pemanasan global bisa sampai 10 atau 20 kali terjadi setiap tahunnya, itu sangat berbahaya. Dampak yang ketiga dari pemanasan global adalah cuaca panas lebih lama dari cuaca dingin. Ya, tidak heran bahwa di Indonesia itu sekarang ya musim panas jauh lebih lama durasinya ya, daripada musim penghujan. Hujan itu paling cuma berapa bulan, tetapi panasnya itu ya berbulan-bulan lebih lama dari musim hujan. Padahal harus seimbang ya harusnya. Dampak dari pemanasan global yang keempat adalah hilangnya gletser. Gletser itu apa? Bongkahan es besar di atas tanah. Ini misalnya ada di negara Swiss. Negara Swiss melaporkan bahwa mereka kehilangan bongkahan es yang ada di atas tanah. Karena bongkahan es ini tercipta karena salju yang terus-menerus, sehingga salju itu menumpuk seperti gunung. Nah, gletser itu bisa hilang jika terjadi pemanasan global. Tidak hanya melalui pemborosan energi listrik, pemanasan global juga terjadi disebabkan oleh hal lain. Nah, ini yang pertama adalah gas buangan daripada AC dan kulkas. Jadi nanti akan ada efek gas rumah kaca. Ya, efek rumah kaca itu adalah gas panas matahari itu terperangkap di atmosfer bumi. Berikut penjelasannya. Efek gas rumah kaca itu ya, ini Pak Boy jelaskan dulu. Yang pertama, bumi itu di atasnya itu ada atmosfer. Atmosfer itu lapisan-lapisan udara yang ada di bumi. Ya, oksigen yang ada di bumi termasuk udara yang lainnya atau gas yang lainnya. Nah, ini misalnya matahari ya. Matahari itu kan menyinari setiap hari. Matahari mengeluarkan panas sampai ke bumi ya. Nah, biasanya panas yang sampai ke bumi itu akan dipantulkan lagi oleh atmosfer atau oleh lapisan udara yang ada di bumi, lapisan gas yang ada di bumi, yaitu lapisan ozon, akan memantulkan efek panasnya. Itu normalnya ya. Nah, karena kita itu banyak misalnya mobil, motor, gasnya itu ya, termasuk juga AC dan kulkas, gas buangannya itu atau gas yang kotornya itu akan melayang-layang di udara, yaitu gas yang mengandung COX, NOx, dan CFC ya. Gas ini akan memantulkan kembali
panas yang berasal dari matahari. Jadi panas yang berasal dari matahari akan terperangkap selamanya di dalam atmosfer bumi. Jadi panas matahari tidak akan memantul, tidak akan keluar dari bumi, malah ya akan ada terus di bumi. Oleh karena itu kita merasa bahwa setiap hari akan terasa panas. Atmosfer bumi itu harusnya kaya akan ozon atau disebut dengan O3 ya. Malah menjadi kaya akan kandungan COX, NOx dan CFC, sehingga panas matahari sulit untuk dipantulkan kembali dan justru terperangkap di bumi. Inilah yang disebut dengan efek gas rumah kaca. Penyebabnya gas knalpot motor, mobil, kulkas dan AC. Nah ini ya, gas knalpot motor dan mobil ini mengandung karbon monoksida, ikut berperan dalam pemanasan global, membuat bumi kita semakin panas. Yang ketiga itu asap pabrik. Asap pabrik itu mengandung N2O, nitrogen oksida, yang menyebabkan bumi kita semakin panas. Lebih parahnya lagi, lahan hijau tinggal sedikit, padahal tumbuhan berfungsi sebagai pencuci udara kotor. Tumbuhan itu setiap hari semakin habis untuk ditebang ya, untuk dibuat rumah, dibuat apartemen dan lain sebagainya. Nah, kita sering melihat ya di pinggir jalan itu pasti umumnya selalu ditanami oleh tumbuhan. Itu gunanya tumbuhan itu bisa menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan gas oksigen, sehingga ibaratnya tumbuhan ini adalah mesin cuci daripada gas yang kotor tadi, gas dari knalpot motor, mobil, kulkas, AC. Ini adalah mesin cucinya. Tapi sayangnya tumbuhan itu semakin hari semakin berkurang. Jadi kita itu terasa sangat panas ya. Lalu berikutnya, jika pemanasan global terus terjadi, apa yang akan terjadi? Ya pasti akan menjadi bencana dunia. Jika pemanasan global ini terus terjadi, maka suhu bumi terus meningkat, lalu menyebabkan es di kutub utara dan selatan mencair. Padahal es di kutub utara dan selatan itu sangat-sangat luas dan sangat besar, lebih besar daripada beberapa negara di dunia. Kalau mencair ya, jika mencair, nanti airnya akan menyebabkan daratan tenggelam, karena air laut akan naik, nanti Indonesia juga bisa tenggelam. Lalu sekarang mencegah pemanasan global dilakukan dengan cara menghemat listrik. Pertama, misalnya nih contoh, kalian menggunakan peralatan hemat energi yang energinya kecil. Misal lampu pijar itu lampu kuning, itu lampu yang lama ya, itu energinya besar. Kalian bisa ganti dengan yang lampu putih, lampu yang hemat energi. Kalau di rumah kamu masih menggunakan lampu kuning, berarti itu boros energinya. Kemudian mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan lagi. Lampu jika tidak digunakan, matikan. Kipas matikan. Misalnya tape itu misalnya salon ya, itu yang menghasilkan suara musik dan lain-lain, itu kalau sudah tidak digunakan ya matikan. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah pemborosan energi listrik mengakibatkan pemanasan global gara-gara pemborosan listrik ya. Pemanasan global berdampak buruk bagi kehidupan di dunia. Ya, ini semoga bermanfaat. Nanti jangan sampai kalian melupakan penjelasan dari Pak Bayu. Sikap hidup hemat energi merupakan wujud cinta tanah air ya. Terakhir ini kalian harus hafalkan pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.